Selamat datang ke dalam acara pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Jemaat di dalam Masyarakat. Seperti apa peranan dari jemaat? Jemaat kita secara pribadi di tengah masyarakat, lingkungan di mana kita berada. Seharusnya setiap jemaat dibentuk untuk sebuah misi. Setiap jemaat dibentuk karena ada sebuah tujuan, bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan beribadah, tetapi untuk menjadi berkat, membawa berkat kepada setiap masyarakat di mana kita berada. Dan berkat ini bukan hanya bicara, dia membantu secara keuangan, dia membantu ekonomi dari masyarakat. Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Tapi menjadi berkat adalah bagaimana jemaat itu memiliki peran di tengah masyarakat. Mungkin dalam bidang pendidikan, pengembangan karakter, kesehatan, dan lain-lain. Inilah alasan tujuan mengapa jemaat yang mula-mula dibentuk oleh para rasul untuk bisa menolong masyarakat di mana mereka berada. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembacaan yang berjudul Yesus berbaur dengan masyarakat. Seperti apa cara Yesus berbaur dengan masyarakat? Mari kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk berkumpul bersama-sama. Ajak mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Ajak mereka untuk mengenal Kristus secara pribadi, bukan hanya sekedar rutinitas duduk, membaca, nyanyi, lalu selesai. Ajak mereka untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita baca. Ayat inti kita terdapat di dalam kitab Lukas. Anda dapat buka dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi sahabatku, ayat yang kita baca tadi menceritakan seperti apa Yesus dalam pergaulannya. Dia tidak menutup dirinya di saat ada orang yang mau bergaul dengan dia dari golongan orang-orang yang secara lingkungan masyarakat disebut orang-orang jahat. Yesus tidak menutup diri dan mengatakan, kamu pemungut cukai, kamu bertobat dulu deh baru datang sama saya. Enggak. Di saat ada orang yang rindu bersahabat dengan dia, Yesus tidak menutup diri. Yesus bukan dengan sengaja cari sahabat pemungut cukai supaya urusannya lancar, supaya dapat sumbangan lebih besar. Enggak. Yesus bukan dengan sengaja hendak berkumpul dengan orang-orang berdosa. Bukan. Yesus berkumpul, orang berdosa itu datang kepadanya, rindu untuk belajar dan mendengarkan Yesus. Berbeda dengan orang yang hendak, dia nih koruptor, saya tahu nih koruptor ini pasti baru naik jabatan tiba-tiba udah punya ini, udah punya itu. Saya mau bersahabat sama dia supaya kecipratan duitnya. Yesus tidak lakukan itu. Orang tersebut yang hendak datang mendengar Yesus dan Yesus tidak menolak mereka. Mari kita baca. Seorang diakon di gereja setempat sedang mengendarai sebuah minibus yang membawa orang-orang muda menuju ke rumah jompo untuk mengadakan ibadah setiap hari Minggu. Di minggu pertama, sementara orang-orang muda sedang memimpin, seorang pria tua di kursi roda meraih tangan seorang diakon dan memegangnya terus selama ibadah. Hal ini terjadi bulan demi bulan. Suatu kali ketika kelompok orang muda datang, pria tua di kursi roda itu tidak ada lagi. Seorang staf mengatakan bahwa dia mungkin tidak bertahan sepanjang malam. Sang diakon pergi ke kamarnya. Pria tua itu terbaring di sana, sedang tidak sadar. Meraih tangan pria tua itu, sang diakon berdoa agar Tuhan memberikan kepadanya hidup kekal. Tampaknya pria tua yang tidak sadar itu meremas tangan sang diakon dengan erat, dan sang diakon mengetahui bahwa doanya telah didengar. Dengan air mata di matanya, ia tersandung keluar dari kamar, menabrak seorang wanita yang berkata, "Aku putrinya. Dia telah menunggu Anda." Ayahku berkata, "Sekali sebulan Yesus datang dan memegang tanganku."
dan aku tidak ingin mati sebelum aku memiliki kesempatan untuk memegang tangan Yesus lagi. Ini dituliskan dalam sebuah kisah yang difilmkan pada tahun 2004. Sahabatku, kisah ini menceritakan bagaimana sebuah jemaat hendak rindu untuk membuat sebuah pelayanan di panti jompo, dan mereka dengan setia melayani ke sana, bukan hanya sekedar oh ini tahun baru, oh ini Natal, pergi ke sana melayani, habis itu udah nggak pernah lagi ke sana, seumur hidup nggak pernah. Tapi mereka lakukan pelayanan itu minggu demi minggu, bulan demi bulan. Setelah mereka pelayanan di sana, ada seorang di kursi roda memegang tangan diakon selama ibadah, karena dia rindu untuk bisa bersama dengan Tuhan. Dia rindu menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sahabatku, seringkali banyak pelayanan yang kita lakukan, kita seringkali hanya menganggapnya sebagai sebuah event. Sekali setahun, kadang ya hanya sesekali aja. Namun sahabatku, sesuatu yang dilakukan sesekali emang kelihatannya seru. Tapi apabila kita buat itu secara rutin, di sana baru kita bisa lihat siapa yang rindu mengambil tanggung jawab lebih. Siapa yang rindu mau ambil bagian secara khusus. Dan adalah jauh lebih penting sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan daripada hanya sesuatu yang dilakukan sesekali saja. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang melayani ke sana, kadang-kadang enggak. Sahabatku, maukah kita di dalam rumah tangga kita, di dalam jemaat kita, melakukan sesuatu untuk masyarakat? Lihat dulu apa kebutuhan masyarakat di mana kita berada. Dalam cerita yang kita baca tadi, karena ada banyak panti jompo. Ada panti jompo yang mungkin tidak ada orang yang peduli. Ya, orang ada yang bantu, kasih sumbangan, tapi untuk melayani mereka secara rohani gak ada. Sehingga jemaat ini pergi ke sana melakukan pelayanan secara rutin. Kalau di tengah masyarakat di mana Anda berada, banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak berpendidikan. Layani mereka, ajari mereka. Ada banyak yang sakit, Anda lihat. Karena kepada jemaat kita diberikan terang oleh Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada yang kecanduan, ada yang sulit dalam mengatasi masalah rumah tangga mereka, dalam anak-anak mereka. Buat itu, layani mereka. Tapi terlebih dahulu, lakukan metode seperti Kristus. Lihat dulu apa kebutuhan mereka. Kepada orang yang buta, Yesus tidak bawa makanan. Yesus pergi ke sana dan sembuhkan. Kepada orang yang lapar, Yesus tidak bilang, saya mau sembuhkan kamu. Bukan. Dia bawa makanan. Yesus datang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan. Itu juga seharusnya yang kita lakukan secara pribadi, dalam keluarga, dan jemaat. Kita telah masuk di minggu ke-6 dalam pembelajaran buku sekolah sahabat kita. Saya secara pribadi selalu berharap agar pembelajaran mengenai peranan gereja dalam jemaat yang kita baca di minggu ke-6 ini tidak hanya berlalu begitu saja. Saya berharap Anda dapat ajak jemaat Anda, sahabat-sahabat Anda dalam jemaat, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Kalau mungkin jemaat rasanya lebih sulit, sulit, harus majelis dulu, harus rapat ini itu dulu, baru bisa mulai pelaksanaannya 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Kalau begitu, ajaklah sahabat Anda, ajak keluarga Anda, lihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pendidikan kah? Sosial kah? Kebutuhan di bagian kesehatan kah? Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain secara pribadi? Lakukan itu.
Dan jangan hanya oke, sekali aja, besoknya enggak, minggu depannya enggak. Enggak pernah lakukan lagi sepanjang tahun. Lakukan secara rutin. Jadi jangan pikirkan sesuatu yang besar dulu. Oh, lakukan ini. Sesuatu yang besar yang butuh dana sangat banyak, baru, sahabatku, lakukan dari yang paling simple, yang paling kecil. Mungkin Anda dapat buka rumah Anda untuk menjadi tempat di mana anak-anak bisa membaca buku. Anda bisa buka rumah Anda untuk menjadi sebuah saluran berkat kepada anak-anak yang rindu untuk belajar daripada mereka main gak karuan di luar. Mungkin Anda bisa ajak, ada ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas, ajak mereka untuk lakukan sesuatu. Melalui bersahabat dengan mereka, mengambil waktu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mereka akan dapat merasakan bagaimana pengaruh Kristus di tengah keluarga Anda. Kekristenan adalah memiliki karakter Yesus bagi seseorang. Beberapa pelajaran selanjutnya kita akan membahas pada aspek-aspek metode dari pelayanan Yesus dan bagaimana seharusnya kita sebagai jemaat menghidupkan pelayanannya. Yesus tidak pernah membiarkan ada orang yang sakit. Dia tidak pernah membiarkan ada orang yang sedang dirantai oleh belenggu dosa. Dia tidak pernah membiarkan ada orang yang sedang bergumul dan dia tidak bantu. Yesus selalu memiliki belas kasihan kepada setiap manusia. Bagaimana dengan kita? Hari ini, di saat Anda sedang duduk dan mendengarkan video ini, katakan di dalam hati Anda. Katakan apakah Anda memiliki kerinduan itu untuk melakukan peran yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Di tengah jemaat kita, di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga kita. Ada seseorang yang pernah mengatakan kepada saya, adalah satu hal yang mustahil untuk bisa melakukan peran kita di tengah masyarakat jika kita tidak dengan setia melakukan peran kita dalam keluarga. Kalau kita saja nggak punya waktu sama anak-anak dan keluarga kita, adalah satu hal yang munafik kalau kita gunakan lebih banyak waktu keluar. Karena kita harusnya memfokuskan pikiran hati kita kepada keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk mengenal Kristus. Kalau kita nggak punya waktu sama keluarga kita, bagaimana kita mau punya waktu keluar? Yang ada di hadapan kita saja kita tidak peduli. Bagaimana kita mau peduli kepada yang di luar? Tapi bukan juga berarti kita hanya peduli kepada keluarga kita, peduli kepada jemaat kita aja, dan gak peduli kepada yang di luar. Sahabatku, adalah sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepadanya kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan telah menempatkan di sisi kita keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Jalankan apa yang harusnya jadi tugas kita di tengah keluarga kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, lakukan apa yang harusnya jadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga. Di saat kita lakukan itu dengan setia, Tuhan akan tambahkan sesuatu yang lain. Tuhan akan tambahkan tanggung jawab kita. Karena Tuhan sudah lihat kita setia pada perkara kecil. Tapi banyak kali orang tidak setia dalam perkara kecil yang harusnya dia lakukan. Oh, saya mau pergi ke ladang penginjilan di pedalaman sana. Sementara keluarganya sama sekali tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diajak berdoa, tidak pernah diajak untuk mempelajari firman Tuhan. Sementara dia maunya pergi keluar, mencari-cari pekerjaan di luar. Berbeda kalau Tuhan yang bawa orang dari luar yang datang kepada kita. Sahabatku, hari ini kita membaca mengenai bagaimana Yesus di tengah pergaulannya. Yesus bukan dengan sengaja cari-cari, oh ini ada pemungut cukai, oh saya mau dekati dia supaya dia kenal Tuhan. Enggak, pemungut cukai itu yang datang mendengar Yesus. Dan di saat Yesus membawakan pekabaran kepada pemungut cukai ini, dia bukannya punya motif, oh dia pemungut cukai orang kaya nih,
supaya saya bisa kecipratan lah sedikit uangnya. Tidak. Yesus bergaul dan bersahabat dengan motif supaya orang itu dapat diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di tengah pergaulan kita? Misi gereja adalah untuk dunia, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Gereja didirikan untuk melayani orang lain. Sebuah gereja dari masyarakat iman lainnya memiliki tanda di ujung jalan masuk, tepat sebelum jalan masuk menuju jalan ke arah masyarakat di depan gereja. Tanda itu bertuliskan pintu masuk hamba. Itu mengatakan semuanya, kan? Seseorang tidak bisa mendekat tanpa menggunakan waktu dengan mereka yang hilang. Yesus adalah sahabat yang besar, dan Ellen White mengindikasikan bahwa demikianlah seharusnya gereja kita pada saat ini. Anggota jemaat adalah garam yang harusnya menembus masyarakat. Tidak ada panggilan di sini untuk tidak aktif di gurun menginjili kelinci yang bertelinga dan berkaki belakang yang panjang. Di sini undangan yang mengagumkan diberikan oleh Nabi Tuhan untuk bergaul seperti Yesus dengan yang tidak menyenangkan, yang miskin dan hilang. Yesus adalah sahabat bagi orang berdosa. Ia menghadiri pesta mereka, menemui mereka di mana mereka berada. Yesus tidak pernah mengkompromikan imannya, tapi dia senang untuk pergi di mana ada orang berdosa. Orang yang paling senang berada di sekitar Yesus adalah orang berdosa. Sementara orang-orang yang merasa kudus justru merasa tidak nyaman dekat dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak memperdulikan hal itu, karena dia memiliki prioritasnya yang sungguh-sungguh. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu adalah misinya. Dan itu seharusnya menjadi misi kita, meskipun jika kita membuat beberapa orang marah. Sudah terlalu lama kita sebagai umat Tuhan mengisolasi diri kita sendiri dalam tempat perlindungan yang aman dan kelompok minoritas, seolah-olah seluruh dunia tidak ada. Saat ini kita harusnya keluar dari ruang isolasi itu. Kita tidak bisa, kita tidak berani hidup dalam kemurtatan lagi. Inilah saatnya kita memasuki masyarakat sebagai pribadi dan sebagai gereja. Jangan isolasi atau kurung diri kita untuk hidup bagi diri kita sendiri. Hanya hidup bagi jemaat kita sendiri, yang ngurusin jemaat aja, ngurusin keluarga aja. Seperti Kristus. Dia pun pergi menjumpai orang-orang yang berdosa. Tapi kita harus ingat, Yesus pergi ke sana bergaul dengan orang-orang yang berdosa, tapi dia sudah memiliki prinsip yang dalam di dalam kehidupannya. Dia bukannya bergaul lalu akhirnya dia yang terpengaruh. Musik yang dia suka bukan jadi, oh musik kamu bagus juga ya, saya ikut kepada musik dunia. Oh hobi yang kamu lakukan enak juga ya, ternyata dia ikut kepada dunia. Karena prinsipnya sudah teguh, sehingga bukannya dunia yang memberikan pengaruh yang buruk kepadanya, tetapi dia yang membawa pengaruh kepada dunia. Seperti itu jugalah seharusnya yang kita lakukan di saat kita bergaul dengan dunia. Pertanyaannya, apakah dalam kehidupan kita sudah mengetahui dengan jelas prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kesukaan kita adalah berjalan bersama dengan Kristus? Apakah kesukaan kita adalah membaca firman Tuhan dan mempraktekannya? Mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita dengan setia. Jika kita saja belum merasakan sukacita berjalan dengan Tuhan, bagaimana orang lain bisa merasakan sukacita itu di saat mereka mengenal kita? Adalah mustahil orang lain bisa merasakan sukacita di saat kita bawa mereka kepada Kristus. Sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ceritakan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda pelajaran yang Anda pelajari pada hari ini. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati. Thank you.